wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ria Rizky dalam program wawancara khusus suara.com. Dan saat ini tamu yang sudah hadir jauh-jauh datang dari Jawa Timur. Kita sapa dulu yuk, ada Mas Emil Dardak. Mas Emil, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan datang ke kantor suara.com. Kita boleh tepuk tangan dulu yuk. Jauh-jauh dari Jawa Timur. Jauh-jauh dari Jawa Timur, lagi sibuk juga kampanye gitu kan. Untuk membuka obrolan kita nih, Mas Emil, gimana membagi waktunya? Kampanye iya, masih bekerja iya, menjadi suami iya, menjadi ayah juga. Pasti sibuk banget, capek juga, tapi gimana caranya untuk tetap balance gitu? Jujur ya, di momen kampanye hampir semua urusan mengalah kepada kampanye sih, terus terang. Artinya maksud saya begini, bahwa saya dapat dukungan yang luar biasa dari istri dan anak-anak, bahwa ini lagi masa yang sangat intensif gitu. Karena kan masa kampanye kita ini hanya sampai 23 November, mulai efektif kemarin 25 September. Jadi masa kampanye yang singkat, sehingga dengan Jawa Timur yang sangat luas, 38 kabupaten kota, 40 juta penduduk, luas tapi padat gitu ya, tetap padat. Jadi memang harus bisa seluas-luasnya bersapa. Tapi bukan berarti nol gitu, nggak ada perhatian, karena ya adalah kita mencoba menyelipkan kesempatan untuk bisa bareng sama anak, gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa Membagi. tidak kosong banget, tapi memang berkurang cukup banyak dibandingkan pada saat nggak kampanye. Saya kan pernah nih mengikuti misalnya calon kepala daerah atau bahkan calon presiden berkampanye. Mereka bisa dalam satu hari itu 2, 3, bahkan sampai 4 titik gitu dalam sehari berkampanye. Kalau Mas Emil gimana? Apalagi sekarang malah lebih banyak. Karena begini, kalau presiden gitu ya mungkin kan, atau pilpres kan dia harus pergi yang sangat jauh. Ya, kalau kita juga jauh tapi relatif terkonsentrasi di Jawa Timur gitu kan. Jadi malah bisa sampai lebih dari 4 titik ya. Bahkan sehari 8 sampai 10 itu ya sudah cukup ini ya, 10 agenda itu. Tapi itu juga keseharian saya waktu jadi wagub. Oh, jadi udah biasa ya? Udah biasa. Jadi kita jadi wagub tuh ya agenda tuh padat banget gitu. Dan kalau weekend tuh family time itu nggak berlaku tuh, karena justru masyarakat kan punya kegiatan kan weekend. Jadi mereka pengen didatengin sama gubernur atau wakil gubernur gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita juga ada dua hal ya. Kadang kita pengen banget datang ke satu acara, tapi ada rasa sungkannya kalau kita datengin, yang lain juga berharap kita bisa datang gitu kan. Jadi kita memilihnya sangat hati-hati ya waktu jadi wakil gubernur. Bagaimana kita bisa memenuhi undangan masyarakat, karena kitanya seneng kok diundang sebenarnya. Seneng diundang juga, tapi memang itu dia, weekend kepake. Makanya kadang-kadang ya kita tuh nggak terpaku dengan konsep 9 to 5 gitu loh, kantor seorang wagub ya. Karena apa? Karena beyond working office hour tuh ya kita justru saatnya kerja-kerja politik gitu. Dan kerja politik itu penting buat menjaga stabilitas daerah kan gitu. Karena kan stakeholder nih, ya semua tokoh, KOL dan lain-lain kan penting mereka untuk consolidate pembangunan gitu. Kalau kita nggak ada komunikasi, kita punya policy nggak ada yang dukung. Kalau nggak didukung oleh tokoh-tokoh ya nggak bisa jalan gitu. Jadi, nah yang kayak gitu-gitu seringnya terjadinya malam hari. Ya baru sempat ketemu gitu. Jadi jam. Jadi makanya kampanye ini ya memang lebih intensif, tapi tidak drastis dibandingkan dengan rutinitas sehari-hari waktu jadi wagub. Justru dengan waktu kampanye yang sekarang disebutnya dipersingkat begitu waktunya, justru malah lebih efisien begitu ya, bisa untuk membagi waktunya ya, lebih padat gitu ibaratnya. Yang nggak tahu juga ya gimana ngelihatnya, ngelihatnya nggak bisa begitu. Maksudnya gini, lebih pendek artinya sebenarnya pendek ataupun enggak ya, kita pasti ingin menyapa semaksimal yang kita bisa. Gitu. Ditambah 2 kali lipat aja belum tentu juga kita bisa benar-benar menjangkau sampai mentok, udah nggak ada lagi yang bisa digarap gitu ya. Enggak, karena Jawa Timur tadi
40 Luas. juta penduduk, ada 14,5 juta rumah tangga kurang lebih, Mhm. ada daerah yang pegunungan, ada yang di pantai, Mhm. jadi semua ada gitu. Jadi nggak gampang ya untuk Mhm. menjangkau semua. Cuman dengan lebih pendek ya memang kita mampatkan gitu. Mhm. Ada peningkatan intensitas Mhm. gitu. Tapi ya kalaupun panjang juga harusnya intensitasnya bukan yang anjlok gitu loh. Oke. Dari awal nih kita dibuka sudah ngomongin soal kampanye. Tapi Ria belum nanya nih, kenapa sih pengen maju lagi jadi kepala daerah di Jawa Timur gitu? Emang di waktu periode sebelumnya pencapaian apa saja yang sudah terpenuhi oleh Mas Emil dan Bu Hovifah? Ya, pertama karena membangun daerah tuh bukan pekerjaan yang ada kata garis finish sebenarnya gitu loh. Walaupun tentu kita juga harus tahu bahwa ada saatnya tongkat estafet itu perlu diserahkan kepada yang akan meneruskan gitu ya. Makanya ada pembatasan periode jabatan 2 kali gitu. Untuk gubernur 2 kali, wakil gubernur 2 kali, kalau berikutnya mau maju ya mau nggak mau harus menjadi calon gubernur misalnya gitu. Jadi ya cuman ya itu adalah esensinya sebenarnya kalau kita memang benar-benar sudah punya passion di dalam pembangunan suatu wilayah, ini kan bukan kayak pekerjaan sebenarnya, karena kan kita jadi kepala daerah tuh it's our life, it's not just our job gitu. Oke. Iya, jadi kepala daerah tuh ya itu hidup kita, jadi identitas kita gitu. Mhm. Nggak ada saatnya di mana oke taruh dulu wagubnya terus saya bisa jadi orang yang bukan, nggak Mhm. bisa Mhm. gitu. Lain dengan jadi itu makanya pada saat kemudian eh, ada dukungan yang signifikan untuk kembali maju gitu, panggilan hati siapapun Mhm. harusnya akan mengatakan iya. Mhm. Kecuali ada alasan lain yang jauh lebih kuat untuk mengatakan tidak. Jadi, nah kalau ditanya terus 5 tahun terakhir emang udah sampai mana? Ya udah happy banget kita. Eh, Pertama, kita Mhm. tahu Jawa Timur itu banyak daerah pedesaan. Mhm. Ya kan ada 29 kabupaten, 9 kota. Nah, dulu itu jomplang banget antara desa dengan kota. Mhm. Walaupun kita bukan mengatakan yang dulu belum melakukan apa-apa, yang dulu sudah melakukan hal dengan sangat baik. Tapi kami masih mendapat warisan PR tadi, amanah dari pendahulu kami, terusin upaya untuk membangun desa gitu. Mhm. Mhm. Itu yang kita rasa pembangunan desa itu relatif terwujud. Kemiskinan ekstrim tadinya kita di atas nasional. Betul. Kita 4,4, nasional di bawah itu sekitar 3,9 tahun 2020. Tahun 2024 ini kita sudah 0,66, hampir 0. Oke. Nasional malah di atasnya. Jadi kita bisa nyalip dalam hal yang baik ya, artinya kita malah jadi di bawahnya. Itu bukan berarti itu cuman Bu Kofifa dan Emil, enggak, itu kerja semua elemen, tapi kan nggak mungkin juga kemudian kita katakan, wah itu F1 itu kerjaan semua tim gitu, terus supirnya juga nggak bersyukur atas prestasinya, nggak mungkin juga kan, ya kan? Pasti kan ya tetap aja sih drivernya juga, timnya juga, artinya ya kita juga bersyukur lah bahwa artinya ya kamu lanjut lagi gitu menjadi driver, bukan kemudian mekaniknya tiba-tiba pengen jadi driver, kan nggak gitu cara kerjanya. Jadi itu kemudian salah satu tolok ukur yang paling jelas mengenai human development, ya kan kita kan membangun manusianya. Iya. Itu adalah indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Ada indikator pendidikan, ada indikator kesehatan, ada indikator welfare, daya beli. Nah itu awal-awal kita itu angkanya 71, tapi di bawah dari nasional. Jadi nasional nih kebalik, kalau tadi kemiskinan nasional lebih rendah dari kita, IPM ini kita lebih rendah dari nasional. Kurang baik lah, harapan kita kan bisa, walaupun nah kita bersyukur bahwa di tahun 2023 kebalik, kita sudah bisa nyalip, kita 73, di atasnya nasional malah gitu. Dan ini artinya effort untuk mendorong supaya nggak ada lagi iuran wajib di sekolah gitu ya, karena orang suka ketukar nih, saya mesti ngomong iuran wajib, tapi Pak masih ada sumbangan sukarela. Ya sukarela kan nggak usah dibayar kalau nggak mau gitu kan, tapi dipaksa, ya itu dia, jangan mau dipaksa. Kita berusaha bikin saluran untuk aduan pungli gitu sebenarnya. Atau pemaksaan itu kepala sekolah udah tanda tangan fakta integritas, komite sekolah juga.
Tapi kalau ngelihat angka makronya kayaknya membawa hasil. Ya dong, karena kan IPM-nya naik. Artinya enrollment di sekolah juga naik. Orang nggak putus sekolah karena alasan biaya, kira-kira gitu kan. Kesehatan, kita juga dorong, misalnya ada perawat Ponkesdes. Ini program yang kita lanjutkan. Jadi di tengah kita nambah banyak program baru, program yang bagus ini tetap kita maintain. Baik. Perawat di tiap desa ada 1 perawat. Nah, gajinya itu kita subsidize setengahnya lagi tanggung jawab dari kabupaten. Gitu. Sehingga di tiap desa itu ada tenaga kesehatan. Itu paling penting untuk promotif preventif. Mereka jadi pasukan yang sangat sinergi dengan puskesmas. Jadi puskesmasnya kebantu banget dengan adanya perawat Ponkesdes itu. Gitu. Nah, itu salah satu program dibarengin juga dengan rumah sakit yang kita upgrade terus gitu kualitasnya. Gitu. Kayak rumah sakit Sutomo kan itu ibarat RSCM-nya di Jawa Timur lah, di wilayah timur gitu bahkan. Gitu. Jadi di situ juga kita terus benahi ya kualitasnya. Saya kemarin cek kesehatan untuk pilkada ini, saya ingat 6 tahun yang lalu, alat-alatnya jauh lebih canggih sekarang. Alat-alat yang dulu udah canggih. Jadi kita memang nggak pakai mikir kalau untuk kesehatan, pokoknya harus yang paling terbaik lah. Ya gitulah. Jadi itu beberapa kan nggak mungkin diceritain semua ya. Tapi bayangin hal-hal gini. Dan ada hal-hal yang juga kayak sekarang kita lihat smelter Freeport udah diresmiin di kawasan ekonomi khusus di Gresik. Dan itu turunannya akan terjadi hilirisasi industri yang gede banget. Kan susah payahnya mengawal investasi itu kan juga masih kerasa. Kita pengen lanjutkan supaya dia bawa dampak. Di Malang ada kawasan ekonomi khusus yang digital gitu loh. Itu bahkan sekarang sudah bisa membawa one of the best campus ya, top 40 di dunia. Itu buka program S2 di Malang. Namanya King's College London. Gitu ya. Dan dia buka program S2 in digital economy. Jadi benar-benar menjadi sebuah penggerak untuk ekonomi digital di Indonesia, diinisiasi dari Malang gitu. Jadi banyak hal-hal yang karena COVID juga tentu ada dampak 2,5 tahun dia pasti akan agak hold. Kemudian kita akselerasi, tercapai pengangguran yang sempat meroket waktu COVID itu sekarang sudah kembali ke titik bahkan lebih rendah daripada waktu sebelum COVID penganggurannya 3,7 sekian. Sebelum COVID 3,8. Itu. Jadi artinya kan kita sudah bisa melakukan 2 hal. Memberi lapangan kerja bagi orang yang baru lulus dan mengembalikan lapangan kerja bagi mereka yang kemarin kehilangan lapangan kerja. Itu yang kita syukurin. Makanya termasuk ada program yang kita punya Millennial Job Center. Sekarang kan Pak Jokowi lagi ngomong gig economy kan? Iya, betul. Ya itulah fokus kita dari 2019. Gig economy itu adalah realitas. Kerja 9 to 5 itu sudah berubah landscape-nya buat anak-anak Gen Z gitu. Untuk millennials dan Gen Z. Karena memang peluang-peluang kerjanya udah bergeser gitu. Kebutuhan dari commercial client juga bergeser. Kerja 9 to 5 bukan syarat, tapi yang penting outputnya gitu. Ya gitulah. Pokoknya kalau dibahas, makanya kalau ditanya apa yang bikin mau lanjut, ya nggak akan selesai saya ngomong. Sebenarnya kan sudah banyak nih pencapaiannya yang dikerjakan oleh Mas Emil, Bu Khofifah. Tapi kita balik lagi nih fokusnya kepada Pilgub Jatim ini 3 Sri Kandi loh, lawan-lawannya. Pasti ya masyarakat juga mungkin ada yang oke, kita percaya dengan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya, tapi ada juga kayaknya ini lebih menarik nih gitu dari lawan-lawannya. Apa yang diunggulkan dari Bu Khofifah dan Mas Emil pada Pilgub kali ini? Ya, masyarakat punya kita tuh kan manusia kan punya hati ya. Ada pikiran dan ada hati. Dan saya ngelihat gitu ya, dan kemudian ini kemudian berdampak kepada saya sebagai wakilnya Bu Khofifah gitu. Pada saat Bu Khofifah itu orang masih pada tidur, dia keliling ngecekin pasar untuk mastiin harga-harga itu tidak melonjak. Itu kan pengabdian gitu. Orang merasakan kemudian stabilitas harga. Tapi di balik itu ada seorang wanita yang mengorbankan waktu istirahatnya untuk kemudian memastikan bahwa kondisi di pasar di hulunya, di pasar induknya itu aman. Nah kalau enggak, beliau akan gerojok dengan operasi pasar. Tapi kan nggak boleh operasi pasar sembarangan. Kalau sembarangan operasi pasar, yang kasihan petaninya.
karena harganya anjlok jadinya. Hmm, Sedangkan Jawa Timur warganya tuh masih paling banyak itu kerjanya jadi petani. Nah ini kan kerjaan nggak gampang nih. Itu membangun sebuah hubungan batin gitu sama masyarakat oh, gitu. oke. Kalau saya punya pemimpin yang 5 tahun mengabdi dan kemudian chemistry-nya dapet gitu ya, Mhm, mhm. kayaknya kita nggak perlu ngomong terlalu berbusa-busa ya Mhm, gitu ya, karena kan harus ngelihat ke belakang aja, eee, bagaimana kemudian teman-teman yang jadi relawan gitu ya, mhm, kemudian mereka capek gitu, terus, di saat bencana mereka bikin dapur umum, itu terus Bu Khofifah datang di sana, mhm, nah kemudian ngasih mereka semangat, karena mhm. ya intinya bahwa, eee, di dalam pemerintahan ini, itu yang ada di garda terdepan, itu sama pentingnya dengan yang menjadi komandan di level gubernur Oke. gitu. Gubernur pun harus bisa ngelakuin apa yang dia suruh Mhm, timnya lakuin, mhm, gitu. Jadi kita itu nunjukin itu. Nah, itu bukan bukan sesuatu yang kemudian dengan mudahnya terhapus di memori masyarakat gitu. Makanya keputusan maju juga kan atas dukungan masyarakat yang terwujud dari 2 parameter. Satu, kami melihat betul dukungan yang masuk gitu mhm, ya. Tentu tidak mungkin memuaskan semua orang. Mungkin ada segelintir yang mungkin merasa gimana, tapi kami ngerasakan bukan hanya mereka yang dulu berjuang bersama, tapi bahkan mhm, tambahan-tambahan dukungan. mhm, Yang kedua memang parameter secara statistik, mhm. berbagai lembaga survei yang independen dan kredibel, itu dikasih pertanyaan bukan elektabilitas, tapi pertanyaannya adalah, masihkah Anda menginginkan gubernur ini untuk melanjutkan pengabdiannya? Itu loh Oke. pertanyaannya, Mhm, spesifik. Dan jawabannya hampir 70% mengatakan iya, mhm, mhm, tegas. mhm, Ya sudah, itu kan bagian dari tingkat kepuasan kan ada kan 84%. mhm. Tapi ini ada yang lebih tegas gitu. Sisanya bukan mengatakan nggak mau, sisanya ada yang belum jawab aja Iya, gitu. betul. Tapi hampir 70% Mhm, mengatakan juga memang ingin tetap lanjut. mhm, Jadi, mhm, ya kita bukan fokus bagaimana menciptakan hal baru untuk mhm, beda dari yang lain, tapi kita alami apa yang mhm, sudah dikerjakan 5 tahun, kita kemas komunikasinya dengan tepat lah. mhm. Karena kan hari ini eranya komunikasi kan, Betul. kadang mungkin masyarakat ingin tahu cerita di balik peristiwa gitu. Mhm, Kalau tiba-tiba ada longsor, terus longsornya itu kemudian tertangani, itu nggak ujuk-ujuk gitu mhm, loh. mhm, Kemudian ada proses misalnya kebakaran hutan, ada proses kami ngontak helikopter untuk melakukan waterbombing. Kemudian di Ijen terjadi kebakaran bersamaan dengan di Arjuno, jadi dari Banyuwangi dan Pasuruan, kita harus koordinasi dengan TNI mhm, AU, kita ambil keputusan berat, apakah kita akan selesaikan di Pasuruan meskipun belum padam, mhm. untuk yang lebih urgent di Ijen. Itu dampak mobilisasi, biayanya juga tinggi kan. Nah itu leadership decision yang seperti Oke. itu adalah apa yang menjadi kunci Mhm, utama lah, cerita di balik peristiwa oke. gitu. Untuk mungkin masyarakat taunya ya udah padam gitu, Mhm, tapi bahwa ada moment of leadership yang nggak gampang untuk betul, diambil. betul. Ini karena, waktunya kita cukup singkat, ada pertanyaan terakhir soal, nih, cara Mas Emil belusukan di Pasar Baru Kamal, katanya ini mirip banget sama kampanyenya Pak Jokowi. Kita Ingin ingin meniru kesuksesannya Pak Jokowi belusukan apa gimana? gini, kalau kalau proses kampanye itu kombinasi antara menceritakan Mhm, melalui dialog gitu ya, melalui diskusi. Kalau di pasar kan nggak mungkin gitu, kita ketemu bakul pasar, "Bu, tahu nggak dulu waktu Blangsor begini begini," nggak mungkin, waktunya nggak ada 100. Tapi kan mereka tuh kadang ingin ketemu lagi gitu loh. Ingin salaman, ingin mhm, ketemu lagi, ingin bersapa, itu mhm, kan kulo nuwun. Di Jawa oke, ngetnya, "Kulo nuwun Bu, nyun pangestu, mohon doa restunya," gitu. Ya itu yang kita lakukan dan nggak mungkin door to door dilakukan dengan mhm, 14,5 juta rumah. Maka pasarlah titik di mana kita menyampaikan sebuah, kulo nuwun tadi, mhm, ekspresi mhm, kulo nuwun tadi. Tapi bukan hanya saat kampanye gitu loh. Jalan ke pasar baik secara, tugas maupun secara personal, mhm. karena Mbak Arumi itu suka nyulik saya malam-malam ke pasar. Iya ada tuh videonya, Heeh, saya dan lihat. bukan waktu kampanye kan sudah bertahun-tahun dari dulu Iya, gitu, bukan sesuatu kebiasaan yang tiba-tiba muncul mhm, gitu loh. mhm.
kulineran itu memang biasa aja, itu snapshot of our daily life lah kira-kira gitu. Enggak, jadi ya udah jalanin biasa aja. Bahwa Pak Jokowi memberikan teladan belusukan itu kita akui iya, dan itu dilakukan bukan hanya ke pasar gitu loh. Pak Jokowi juga sama lah, Pak Jokowi kan masyarakat ingin ketemu Pak Jokowi. Ya, titik yang bisa ketemu di pasar, dan di sana kita juga bisa belanja masalah kok. Kita jadi tahu apakah kayak kemarin cabai keriting tiba-tiba udah nggak ada gitu, yang banyak cabai rawit dan lain-lain gitu. Kita ketemu beberapa masalah, apalagi untuk Jawa Timur kita kan produsen pangan. Jadi kita bisa meng-counter check apa yang diomongin. Walaupun kita punya sistem yang bagus namanya Siskapor Bappo, sistem informasi harga bahan pokok. Jadi setiap pasar-pasar itu untuk komoditinya tuh ada daily price update. Jadi kita bisa monitoring dari website itu. Setiap pagi itu muncul. Iya, jadi kalau misalnya ada harga segini, kita bisa tahu, oh di Pasuruan segini, berapa harganya di sini. Oke. Bahkan sudah kita update lagi, ada upstreamnya, harga rata-rata di produsen. Nah harapannya dengan adanya informasi yang tidak asimetrik, jadi lebih itu, permainan atau inefisiensi di rantai pasoknya bisa kita minimalisir. Hilang belum, tapi hidup ini adalah bagaimana melangkah lebih baik daripada hari kemarin loh. Nah inilah prinsip kita. Kita nggak kemudian ada obsesi yang kontraproduktif gitu dengan pokoknya harus zero mistake, zero leakage gitu. Tapi akhirnya nggak nyampe-nyampe juga gitu, karena ya kapan selesainya? Dan kerja gitu loh, get it done. Masalah yang ada jangan dientengin. Kalau ada 1, 2, 3 kasus yang tidak sesuai, jangan dientengin, alah cuma enggak, ya tetap beresin gitu, tetap benahi. Tapi sejauh mana kita membenahi harus juga memenuhi tadi realitas gitu. Jadi itu sih yang jadi narasi besar kita. Mungkin Mas Emil bisa berbicara di kamera. Yang ini. Pesan untuk masyarakat Jawa Timur mumpung lagi berkampanye, silakan. Oh gitu ya, kampanye sini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk segenap masyarakat Jawa Timur, sedulurku. Saya lagi di kantor suara.com ini. Kebetulan diajak ngobrol, diskusi, dan alhamdulillah salah satu pertanyaannya adalah kenapa pengen maju lagi gitu. Ya sederhana saja, ya karena saya merasa 5 tahun terakhir ini ada banyak hal yang sudah kita perjuangkan bersama-sama, yang harus kita lanjutkan, yang harus kita kawal bareng-bareng, yang harus kemudian mencapai hal-hal yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Baik itu dalam memperhatikan sekolah-sekolah swasta supaya tidak kemudian seakan-akan perhatian hanya kepada sekolah negeri. Ya, guru-guru honorer yang kemarin kita berjuang agar diangkat menjadi ASN. Kemudian juga petani-petani yang memperjuangkan supaya dapat pupuk subsidi. Nah ini adalah cita-cita dari banyak masyarakat yang harus terus kita kawal, harus terus kita lanjutkan. Jadi itu sederhananya, maka masyarakat Jawa Timur mudah-mudahan tentunya dengan ridho dan restu dari Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa tetap mewujudkan Jawa Timur yang kita cita-citakan, yang maju secara adil, secara makmur, dan tentunya berkelanjutan. Oke, baik. Boleh kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Mas Emil, terima kasih atas waktunya. Semoga lancar kampanyenya sampai nanti hari pencoblosan. Semoga hasilnya baik untuk masyarakat Jawa Timur juga. Dan teman-teman suara.com, terima kasih sudah menyaksikan wawancara khusus kali ini. Jangan lupa masih banyak konten-konten menarik lainnya hanya di YouTube suara.com. Saya Arya Rizky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.